lanjut ke materi kita hari ini. Sekarang Ibu minta kita awali semuanya dengan doa. Oke, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Sama juga. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Ibu absen dulu ya. Geraldus Lain. Absen Ibu. Oke. Gloriana Ida. Hadir Bu. Oke. Lara Yuyuta Ningsi. Hadir Bu. Yohana Megamon. Hadir Bu. Oke. Jadi hari ini hadir semua ya. Ya, Ibu. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, jadi Ibu mau ajak kalian semua kita sama-sama nyanyi lagu bangun tidur. Jadi anak-anak, lagu bangun tidur ini nanti ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Itu Ibu minta kalian untuk berdiri, oke? Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu lagu bangun tidur? Saya Bu. Oke, terima kasih. Silakan maju. Coba Anik pimpin teman-teman untuk sama-sama menyanyikan lagu bangun tidur. Ayo kan kita nyanyi lagu bangun tidur. Bangun tidur 1 dan 3. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, kita. Oke, baik anak-anak. Jadi lagu yang barusan kita nyanyikan itu ada kaitannya nanti dengan materi kita hari ini, yaitu tentang satuan waktu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan juga nantinya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, coba kita perhatikan bersama. Ada yang tahu? Kalian tahu ini benda apa? Saya Bu. Oke, silakan kira. Jam Ibu. Oke, kita sekarang kira. Ya, ini adalah jam. Jadi, jam ini nanti yang akan membantu kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Silakan Lala. Jam. Oh, terima kasih Lala. Jadi hari ini kita akan membahas konsep dari satuan waktu, yaitu ada jam, menit, dan juga detik. Dan juga nanti kita akan membahas bagaimana mengkonversi dari jam ke menit, dari menit ke detik, dan juga dari detik ke sekon atau antara hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Sekarang anak-anak, Ibu mau tanya dulu kalian ya. Sekarang Ibu mau tanya dari Gerald. Gerald, kamu biasanya bangun pagi jam berapa? Jam 6 Ibu. Oke, jam 6. Sekarang Ibu minta Gerald untuk maju ke depan. Coba Gerald tunjukkan ke teman-teman kira-kira mana waktu yang menunjukkan pukul 6. Oke, silakan Gerald. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gerald. Oke, sekarang Ibu mau tanya ke Anik. Anik, biasanya bangun pagi jam berapa nih? Jam 6 Bu. Jam 6 juga ya. Oke, karena sama dengan Gerald. Nanti sudah lihat tadi yang ditunjukkan oleh Gerald.
tujuan daripada pembelajaran. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk menyimak dan mendengarkan baik-baik ya. Jadi, tujuan yang pertama setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama adalah supaya anak-anak bisa menjelaskan satu waktu dengan benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak-anak bisa menentukan hubungan antara satuan waktu, yaitu antara jam, menit, dan juga detik dengan tepat ya. Oke, yang ketiga, supaya kalian nanti bisa mengkonversi satu waktu dari bentuk ke bentuk yang lainnya dengan tepat. Yang keempat, supaya kalian juga nanti bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan satuan waktu dengan benar. Lalu tujuan yang terakhir di sini yaitu supaya kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satuan waktu dengan tepat. Oke, baik anak-anak, supaya kita bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian terkait materi satuan waktu. Jadi di sini ibu sudah siapkan lembar tes yang dimana nanti kalian akan mengisi lembar tes ini supaya nanti ibu bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian terkait materi satuan waktu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke? Jadi nanti di sini ibu sudah sediakan 2 lembar tes. Kalian bisa satu lembar ini nanti ada 2 orang. Kalian bisa diskusi bersama terkait tesnya ya. Sekarang ibu bagikan dari sini ya. Kalian bisa bersama. Oke? Oke, silakan. Baik anak-anak, ibu akan berikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, bagaimana dengan tesnya? Sudah selesai? Oke, silakan. Ayo kita tesnya ya. Oke. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah tesnya sudah selesai tadi, selanjutnya nanti kita akan membahas materi terkait satuan waktu. Lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas nanti pembahasan selanjutnya. Sudah siap? Sudah. Oke. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ibu mau kita membicarakan satu masalah yang terjadi pada salah satu siswa kita yang bernama ini. Perhatikan gambar ini baik-baik ya anak-anak. Ini cari tahu kegiatan ini sebelum dia berangkat ke sekolah. Yang pertama, ini bangun tidur jam 5 tepat. Yang kedua, ini mandi jam 5.15 sampai jam 5.30. Yang ketiga, ini makan pagi jam 5.45 sampai jam 6 tepat. Ini berangkat sekolah jam 6.15 dan tiba di sekolah jam 6.45. Oke. Jadi permasalahan di sini yaitu ini harus tiba di sekolah pukul 6.45, tapi pagi ini dia bangun kesiangan jam 6 tepat. Berapa banyak waktu yang dimiliki ini untuk siap-siap? Apakah ini akan terlambat jika akan tetap mengikuti jadwal kegiatan seperti biasa? Bagaimana sebaiknya ini melakukan penggunaan dan tidak terlambat? Oke. Sebelum kita melanjutkan materi, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri dari 4 atau 5 orang. Ibu akan membagikan LKS. Oke anak-anak, ini sudah LKS-nya. Di situ sudah tertera ada tujuan, ada alat tambahan, dan juga ada pertanyaannya ya. Anak-anak, kalian tadi disuruh untuk memecahkan masalah ini. Baik, dalam LKS tadi sudah ada langkah-langkah penyelesaian dan pertanyaan. Oke anak-anak, jika ada yang sulit dalam pekerjaan kalian bisa ditanyakan ke kalian. Oke anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah Pak. Oke.
Oke, kalau sudah selesai anak-anak silakan kumpul biar Bapak bisa dulu ya. Oke, baik anak-anak, setelah Bapak menyelesaikan tadi isi kerja kalian, ternyata masih ada yang belum mengerti dan juga ada yang sudah mengerti. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep satuan waktu dan konversinya. Agar teman-teman yang belum mengerti dan yang sudah mengerti bisa tahu lebih jelas materi tentang konsep satuan waktu dan konversinya. Baik anak-anak, yang pertama itu konsep satuan waktu, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu. Contohnya yaitu anak-anak, yang pertama itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Seperti anak-anak yang kerjakan tadi di tugas itu. Oke, yang kedua itu anak-anak konversi satuan waktu, yaitu anak-anak proses satu waktu ke satu satuan lainnya. Contohnya yaitu anak-anak, yang pertama itu 1 menit sama dengan, apakah Lesta tahu 1 menit sama dengan? 60 detik, Pak. Oke, baik, kita tekan dulu untuk Lesta. Oke anak-anak, itu saja tadi materi yang dijelaskan tadi Bapak materi tentang konsep satuan waktu. Baik anak-anak, Bapak minta kalian lanjutkan belajar materi konsep satuan waktu di rumah atau di perpustakaan. Manfaatkan perpustakaan itu, cari buku yang berkaitan dengan materi konsep satuan waktu. Oke anak-anak. Ya, Iya, Pak. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi satuan waktu dan konversi, sekarang kita akan menyimpulkan materi satuan waktu, yaitu agar siswa memahami konsep dasar tentang waktu dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, di sini kita akan melakukan tes kembali, mendengar perubahan sebelum mendapatkan materi tentang pembelajaran satuan waktu. Baik, lanjut saja, Ibu akan membagikan tugas. Sudah. Sudah. Baik anak-anak, kalian kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Kalau belum, karena waktunya sudah habis, Ibu minta kalian harus kerjanya di rumah. Baik, Ibu. Baik anak-anak, jangan lupa kumpul tugasnya minggu depan. Sebelum pulang, saya minta satu orang untuk duduk di dalam rumah. Ibu guru serta teman